Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang biasa kita pelajari di setiap hari ini, itu pelajaran pelajaran coding. Nah, di sini. Tapi sebelumnya Bapak ingin memberikan dulu motivasi buat kalian ya, biar kamu di dalam belajarnya dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan penuh keyakinan dan siapkan sekarang fokuskan pikiran kalian terhadap pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Begitu. Terus di sini ada yang tidak hadir ya? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Sama-sama lagi. Jadi 2 orang tidak hadir. Nah ini ya, mudah-mudahan yang tidak hadir ini kalau tadi ada sakit misalnya, sedang sakit, kita doakan semoga teman kita Ali dan Dika cepat sembuh. Amin ya. Selanjutnya kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya berdiri dan kepada Wija silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka sekarang sebelum belajar kepada materi yang pokok yang akan kita pelajari hari ini, silakan dipimpin doa dulu sama Azka, memimpin doa. Ya. Sikap doa. Terima kasih kepada Azka yang barusan sudah memimpin doanya. Selanjutnya kita ke pembelajaran, ya. Nah, sekarang yang akan Bapak tanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan pelajaran hari ini, yaitu tentang coding. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar apa yang namanya coding? Pernah ya, pernah mendengar ya coding. Terus apakah pernah belajar belum? Udah pernah belajar belum? Pernah, kemarin-kemarin belajar tentang coding. Cuman pengetahuan saja, ya sebatas mengenal dulu apa yang namanya coding. Karena ini disesuaikan dengan program dari pemerintah, ya bahwasanya kita sekarang itu harus belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu kemarin ke belakang setelahnya adanya program dari pemerintah, maka Bapak juga memberitahukan kalian
tentang apa itu coding walaupun cuma sebagian kecilnya saja. Gitu ya. Selanjutnya, apa sih sekarang yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kita mempunyai tujuan untuk pembelajaran. Jadi setelahnya kalian belajar hari ini tentang tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kalian itu harus dapat memahami konsep pemecahan masalah sehari-hari dan mampu berpikir komputasional melalui kegiatan sederhana. Gitu. Itu tujuannya. Ya. Jadi belajar hari ini, belajar saat ini tujuannya itu tadi. Sekali lagi, yaitu kalian harus memahami konsep pemecahan masalah sehari-hari dan mampu berpikir komputasional melalui kegiatan sederhana. Itu tujuannya. Ya. Nah, sebelum ke pelajaran, kelihatannya kalian itu masih tegang, ya. Kayaknya masih ada yang ngantuk-ngantuk, kayak gitu nggak semangat. Coba sekarang berdiri dulu. Berdiri dulu, semuanya berdiri. Ya, berdiri dulu. Coba. Biar kita semangat, tangannya ke atas kan. Tangannya coba di atas semuanya. Ya, tangannya sama di atas. Coba kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya, buka. Tangannya di kepala lagi, buka. Kepala lagi, buka. Nah, terus ke bawah. Ke sini, ke bawah kan. Ya, sekarang tepuk semangat. Sudah ya, kembali kepada aslinya kalian itu. Sudah semangat lagi, sudah mau belajar hari ini. Silakan duduk. Untuk mengawali pembelajaran ini, yaitu tentang tadi apa? Coding dan artifisial tadi. Di sini ada Bapak akan menyajikan terlebih dahulu, ya, menyajikan terlebih dahulu video. Nanti kamu lihat videonya tentang apa, bagaimana, kayak gitu ya. Di sini tadi juga materinya berpikir secara komputasional, berpikir komputasional. Nah, di sini ada penyajian video dulu. Ya. Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor beruang besar bernama Bobby dan seekor rusa kecil bernama Rico. Mereka adalah sahabat yang sangat baik. Suatu hari, Bobby si beruang sedang mencoba mengambil madu dari pohon tinggi. Tapi pohonnya terlalu licin. Aduh, aku tidak bisa naik, keluh Bobby. Rico si rusa melihat dan berkata, "Tenang Bobby, aku punya ide. Aku akan dorong kamu pelan-pelan dari bawah supaya kamu bisa naik." Dengan bantuan Rico, akhirnya Bobby berhasil memanjat pohon dan mengambil madu. "Kamu sahabat yang sangat hebat," kata Bobby sambil tersenyum lebar dan saling sayang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Di sini setelahnya kalian melihat tampilan dari ada sebuah ungkapan yang tentunya nanti kalian bisa mengungkapkannya seperti pertanyaan tadi, ya, seperti pertanyaan yang nanti kalian bisa ungkapkan. Bagaimana masalah rusa dan beruang diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru? Nah, tadi yang kena masalah siapa? Ada yang kena masalah?
ya rusak. Begitu juga berdua, tapi mereka itu saling menolong. Bagaimana tuh mereka menolongnya? Kayak gitu, yaitu dengan caranya mereka, sehingga mereka tidak menghadapi masalah baru di depannya, begitu. Nah, itu adalah, dan pesan moralnya tadi mengapa? Bahwa kita itu sebagai teman, sebagai sahabat, kayak gitu ya, itu harus saling menolong, saling membantu satu sama lain, begitu. Nah, kita kembali kepada materi, ya. Materi kali ini yaitu tentang tadi itu coding. Sekarang apa sih yang dinamakan dengan coding? Coding itu tidak selamanya berkaitan dengan yang namanya komputer, internet, tidak, tapi bisa dijalankan atau dilaksanakan, diimplementasikan di dalam kelas oleh kalian sendiri. Terus di sini tadi ada apa aja? Sini, ya lihat bahwa di dalam berpikir komputasional yang sekarang kita pelajari di sini adalah cara berpikir logis dan sistematis. Ya, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah, ya, dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh komputer. Jadi nanti itu berpikir komputasional itu untuk memecahkan sebuah masalah, gitu ya. Iya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh komputer. Ini bukan berarti kita harus jadi ahli komputer, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengurangi masalah, ya, mengurangi masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi yang tadinya masalahnya gede, jadi gimana tuh supaya masalahnya kelihatan kecil, supaya menjadi kecil, supaya menjadi bisa dikerjakan, kayak itu masalahnya, kayak gitu. Ya, selanjutnya ada 4 konsep utama berpikir komputasional tadi, yaitu ada decomposition, ya, dekonstruksi masalah, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Contohnya, kalau ingin membuat game, kamu bisa memecah tugasnya, membuat desain karakter, membuat pergerakan, membuat skor dan lain-lain. Nah, nanti kalau di sini nanti beda lagi, ya. Nanti Bapak akan mengindikan sebuah masalah. Azga mempunyai sebuah masalah. Bagaimana Azga mau membuat yang namanya mie rebus? Ya, Azga belum bisa tuh membuat mie rebus. Ayo, ya, membuat mie rebus itu harus ada apa aja? Harus ada alatnya dulu. Harus ada apa? Alatnya. Ada apanya? Bahan. Kayak gitu. Alatnya apa? Kira-kira alatnya. Alatnya apa saja? Ada kompor, ada panci, kayak gitu ya. Sedangkan bahannya apa? Mie, ya, mie-nya ada mie, ada. Coba ke depan ke sini. Membuat mie. Ini kuali apa panci yang sudah ada airnya, ya. Coba dibuka kompornya. Ini sudah. Nah, tuh. Silakan. Yang pertama gimana? Setelah aja ini kompornya sudah nyala, airnya sudah mendidih, terus gimana? Boleh. Buka. Sampai matang, ya. Setelah matang, terus selesai. Ini udah, ini tinggal dikasih bumbu tahu. Tuh. Tinggal dimakan. Kayak gitu. Ya, itu cara-caranya. Silakan, terima kasih. Tepuk tangan buat
Setelah itu nanti ada beberapa lembar kerja buat kalian. Nanti kalian berkelompok, satu kelompok itu nanti mengerjakan lembar kerja, ya, lembar kerja yang ada hubungannya dengan berpikir komputasional yang barusan sudah Bapak jelaskan, dan juga ada prakteknya. Bagaimana yang barusan kalian amati dari mulai tadi gambar yang ditayangkan, terus barusan yang dipraktekkan, kayak gitu ya. Kamu tulis di sana, itu ya, bagaimana di sini cara merebus mie yang benar. Diskusinya sudah selesai. Nah, sekarang Bapak akan minta ya nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan, ya. Silakan siapa yang sudah siap? Ya, silakan Azga, maju ke depan. Bacakan yang keras. Langkah-langkah hasil diskusi. 1. Siapkan bahan dan alat. Mie instan, air secukupnya, panci, kompor, saringan. 2. Didihkan air terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci dan panaskan di atas kompor hingga mendidih. 4. Rebus mie selama 2-3 menit. Aduk perlahan supaya mie tidak lengket dan matang merata. Puding menambahkan juga, jangan terlalu lama merebus agar mie tidak terlalu lengket. 5. Matikan kompor dan tiriskan mie jika perlu. Jika ini mie goreng, mie harus ditiriskan. Jika mie buah, langsung lanjut ke langkah berikutnya. Terima kasih kepada Azka yang barusan sudah membacakan hasil diskusinya ya di kelompok 2. Tepuk tangan buat Azka. Ya, alhamdulillah. Setelahnya kalian tadi dari awal hingga akhir kalian sudah mempelajari apa yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Alhamdulillah barusan juga sudah mendapatkan hasil ya, hasil diskusi yang barusan kita dengar bersama, hasil dari kelompok masing-masing sudah kita dengarkan secara bersama-sama, dan alhamdulillah berarti kalian sekarang sudah memahami ya apa yang dinamakan dengan berpikir komputasional kayak gitu. Nah, sekarang untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana setelahnya kalian mempelajari pelajaran yang barusan kita pelajari? Suka nggak? Suka nggak? Mudah-mudahan sampai nanti ke depan dengan pelajaran-pelajaran yang lain kalian juga tetap suka, tetap semangat untuk mempelajarinya. Karena pembelajaran coding dan AI itu atau kecerdasan artifisial ini itu untuk masa depan kita nanti di era-era atau di masa-masa yang akan datang. Insya Allah nanti kalau kalian sudah di SMP, sudah di SMA, akan lebih tinggi lagi belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang kalian sudah sedikit terbuka mengenai apa yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga belajar hari ini, semoga pelajaran yang kalian dapat hari ini menjadi berkah, menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Dan semoga apa yang
sampaikan tadi sama Bapak mudah-mudahan akan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, ini saja. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.